Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forofroy Sembel dan teman-teman DMB 19, khususnya konsentrasi manajemen keuangan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dwi Winarno dan Lukmanul Hakim Aziz akan mempresentasikan terkait peraih Nobel Ekonomi yang didapat oleh William F. Sapp terkait tentang teori CAPM. Oke. Siapa William F. Sapp ini? William Forsyth Sapp adalah seorang ekonomi Amerika yang lahir pada 16 Juni 1934 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia dianugerahi penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1990 bersama dengan Harry Markowitz dan Merton Miller atas karya mereka dalam teori portofolio dan harga aset. Sapp juga mendapatkan gelar sarjana dari University of California, Berkeley pada tahun 1955 dan gelar PhD dari University of California, Los Angeles pada tahun 1961. Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja sebagai profesor di Stanford Graduate School of Business selama lebih dari 3 dekade. Pada tahun 1990, Sapp memenangkan Nobel Ekonomi. Sapp merupakan salah satu pencetus capital asset pricing model, menciptakan perbandingan Sapp untuk analisis pelaksanaan investasi sesuai risiko. Ikut serta sebagai berkembangnya metode binominal untuk penilaian opsi, metode gradien untuk optimalisasi alokasi aset, dan analisis gaya berdasar hasil untuk penilaian gaya dan pelaksanaan dana investasi. Selain itu, salah satu kontribusi terbesar Sapp dalam teori keuangan adalah pengembangan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model pada tahun 1964. Model ini memberikan dasar untuk menghitung harga aset dan mengelola risiko investasi dan menjadi sangat penting dalam dunia keuangan dan investasi. Sapp juga dikenal oleh karya-karyanya di bidang portfolio manajemen dan pengukuran kinerja investasi. Latar belakangnya, William Sapp, John Lindner, dan Jack Trainer adalah 3 ekonom yang dianugerahi penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1990 atas kontribusi mereka dalam mengembangkan model capital asset pricing model ini. Model CAPM dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai cara untuk memperkirakan pengembalian yang diharapkan dari sebuah aset atau portofolio berdasarkan risiko yang dimilikinya. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa investor ingin memaksimalkan pengembalian mereka dan hanya ingin menanggung risiko yang tak terhindarkan, yaitu risiko sistematis. Risiko sistematis di sini adalah risiko yang terkait dengan pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Kemudian salah satu kontribusi Sapp yaitu mengembangkan konsep beta, yaitu pengukuran seberapa sensitif sebuah aset terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta itu sendiri dihitung dengan membandingkan pengembalian aset dengan pengembalian pasar selama periode waktu tertentu. Beta yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa aset lebih responsif terhadap pergerakan pasar, sedangkan beta yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa aset kurang responsif terhadap pergerakan pasar. Nah, kemudian Lindner memperkenalkan konsep pasar modal yang efisien, yaitu konsep bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia tentang satu aset dan bahwa tidak mungkin untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada pasar secara konsisten. Yang kemudian terakhir, trainer mengembangkan konsep pengembalian yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Trainer berpendapat bahwa investor hanya harus mengambil risiko sistematis dan risiko tidak sistematis dapat dieliminasi melalui diversifikasi portofolio. Kemudian sejarah CAPM. CAPM atau Capital Asset Pricing Model merupakan sebuah model matematis yang digunakan untuk menghitung expected return dari sebuah aset atau investasi, serta mengukur risiko dari aset tersebut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh William F. Sapp pada tahun 1964 melalui makalah berjudul Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. Sapp
mengembangkan teori CAPM sebagai cara untuk memahami hubungan antara risiko dan pengembalian dalam sebuah portofolio investasi. Teori CAPM didasarkan pada beberapa asumsi seperti investor yang rasional, pasar yang efisien, dan risiko yang dapat diukur dan diantisipasi. Dalam teori ini, risiko aset diukur dengan menggunakan beta yang mengukur seberapa sensitif harga aset terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta dihitung dengan membandingkan pengembalian aset dengan pengembalian pasar secara keseluruhan, karena semakin tinggi beta suatu aset, maka semakin sensitif aset tersebut terhadap pergerakan pasar. Teori CAPM ini juga menjadi sangat penting dalam dunia keuangan dan investasi karena memberikan dasar untuk menghitung harga aset dan mengelola risiko investasi. Teori ini juga menjadi dasar bagi banyak model investasi yang digunakan di pasar saham dan pasar obligasi. Selanjutnya, konsep CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah suatu model ekonomi yang digunakan untuk menghitung harga aset keuangan dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian yang diharapkan dari aset tersebut. Model ini sangat penting dalam dunia keuangan, terutama dalam hal menentukan tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk aset tertentu dan membandingkannya dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. CAPM didasarkan pada premis bahwa aset keuangan memiliki dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihindari oleh investor, seperti perubahan suku bunga, fluktuasi pasar saham, atau kebijakan pemerintah yang tidak terduga. Risiko tidak sistematis di sisi lain adalah risiko yang dapat dihindari dengan melakukan diversifikasi investasi, seperti risiko keberangkutan perusahaan atau risiko industri tertentu. Dalam CAPM, tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset dihitung dengan mengambil tingkat pengembalian bebas risiko atau risk-free rate dan premi risiko pasar atau market risk premium. Tingkat pengembalian bebas risiko adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset yang tidak memiliki risiko, seperti obligasi pemerintah atau deposito. Premi risiko pasar adalah perbedaan antara tingkat pengembalian pasar saham secara keseluruhan dan tingkat pengembalian bebas risiko. Kemudian konsep CAPM dalam persamaannya yaitu merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset atau R dihitung sebagai berikut. R sama dengan RF plus beta dan kurung RM min RF, di mana R tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, beta merupakan koefisien beta yang mengukur sensitivitas aset terhadap risiko sistematis, RM merupakan tingkat pengembalian pasar saham secara keseluruhan. Dalam persamaan tersebut, beta mengukur risiko sistematis dari suatu aset. Beta dapat dihitung dengan membandingkan pengembalian historis aset dengan pengembalian historis pasar secara keseluruhan. Jika beta suatu aset lebih besar dari 1, artinya aset tersebut lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Jika beta kurang dari 1, artinya aset tersebut kurang sensitif terhadap perubahan pasar. Kemudian, keterbatasan model CAPM. Dalam CAPM, investor mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari aset yang memiliki risiko sistematis yang lebih besar. Oleh karena itu, aset yang memiliki beta yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang memiliki beta yang lebih rendah. Namun, CAPM memiliki beberapa keterbatasan, seperti asumsi bahwa semua investor memiliki informasi yang sama dan bahwa pasar saham selalu efisien. Selain itu, penggunaan CAPM untuk memprediksi harga aset yang tidak terduga atau yang memiliki risiko tidak sistematis dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat. Meskipun begitu, CAPM tetap menjadi model yang sangat penting dalam analisis keuangan dan investasi. Kemudian dalam perhitungan beta, jika beta dihitung berdasarkan data historis pengembalian aset yang akan dianalisis selama periode tertentu, misalnya selama 2 tahun. Kemudian, ambil data historis pengembalian pasar secara keseluruhan pada periode yang sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung covariance antara pengembalian saham ABC dan pengembalian pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, hitung beta membagi covariance dengan varian pasar. Di sini akan dijelaskan pada
berikut. Nah, di sini ada tabel terkait data pengembalian saham ABC dan data pengembalian pasar. Dari pengembalian saham ABC itu dimulai dari tahun Januari 2021 hingga Desember 2022 dengan awalan yaitu 1,5% dan pada Desember 2022 itu 0,4%. Dan pada data pengembalian pasar pada Januari 2021 itu terdapat angka 2,1%. Dan pada Desember 2022 itu ada terdapat angka 0,5%. Jadi di sini kita akan lihat perhitungannya. Nah, dalam penghitungan pengembalian rata-rata dari aset yang akan dianalisis dan pengembalian rata-rata pasar secara keseluruhan, dari data di atas kita dapat menghitung pengembalian rata-rata dari saham perusahaan ABC dan pasar secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut. Pengembalian rata-rata saham ABC yang tadi dimulai dari Januari tahun 2021 yaitu sebesar nilainya 1,5%, kemudian minus 0,8 dan selanjutnya hingga Desember Januari 2022 yaitu 0,4%, dijumlahkan dan dibagi 24, maka totalnya yaitu sebesar 0,76%. Pengembalian rata-rata pasarnya yang tadi kita telah lihat sebelumnya yaitu sebesar pada Januari 2021 yaitu 2,1% dan selanjutnya hingga Desember 2022 yaitu sebesar 0,5% dijumlahkan dan dibagi 24 sebesar 0,88%. Kemudian dihitung kovarians antara pengembalian saham ABC dan pengembalian pasar secara keseluruhan. Kovarians adalah pengukuran bagaimana dua variabel berubah bersama-sama. Dalam hal ini kita menghitung kovarians antara pengembalian saham perusahaan ABC dan pengembalian pasar secara keseluruhan selama periode yang sama. Jadi dari tahun Januari 2021 hingga Desember 2022. Rumus kovariansnya adalah kovarians ABC pasar sama dengan sigma R ABC dikurangi R hat ABC dikali R pasar dikurangi R hat pasar, kemudian dibagi N-1, di mana R ABC adalah pengembalian saham perusahaan ABC pada periode tertentu. R hat ABC adalah pengembalian rata-rata saham perusahaan ABC pada periode tertentu. R pasar adalah pengembalian pasar secara keseluruhan pada periode tertentu. R hat pasar adalah pengembalian rata-rata pasar secara keseluruhan pada periode tertentu. N adalah jumlah pengamatannya. Maka, setelah dihitung, hasil kovarians dari data tersebut adalah sebesar 0,000606. Kemudian, hitung beta menggunakan formula CAPM. Dengan nilai covariance dan variance yang telah dihitung sebelumnya, kita dapat menggunakan formula CAPM untuk menghitung beta dari saham perusahaan ABC. Beta sama dengan covariance ABC pasar dibagi dengan variance pasar. Beta yaitu covariance ABC pasarnya sebesar 0,000606 dibagi 0,008067. Dan didapatkan betanya yaitu sebesar 0,075. Dari interpretasi hasil beta ini menunjukkan bahwa hasil beta sebesar 0,075 menunjukkan bahwa saham perusahaan ABC kurang responsif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Jika pasar naik sebesar 1%, maka saham perusahaan ABC hanya diharapkan naik sebesar 0,075%. Sebaliknya, jika pasar turun 1%, saham perusahaan ABC pun hanya diharapkan turun sebesar 0,0. Dari interpretasi beta ini dalam contoh kasus di atas telah menggunakan data pengembalian saham perusahaan ABC dan pasar saham secara keseluruhan selama periode tertentu untuk menghitung beta menggunakan formulasi CAPM. Hasil beta sebesar 0,075 menunjukkan bahwa saham perusahaan ABC kurang responsif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta yang lebih rendah menunjukkan bahwa saham lebih stabil dan lebih sedikit terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Beta juga dapat dianggap sebagai ukuran risiko sistematis suatu saham
relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Beta yang sama dengan 1,0 menunjukkan bahwa risiko sistematis suatu saham sama dengan risiko sistematis pasar secara keseluruhan. Sementara beta yang lebih tinggi dari 1,0 menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki risiko sistematis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar. Namun sebaliknya, beta yang lebih rendah dari 1,0 menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki risiko sistematis yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar. Dalam perhitungan PM ini, bahwa beta yang telah dihitung sebelumnya sebesar 0,075, kita dapat menggunakan formula CAPM untuk menghitung expected return atau pengembalian yang diharapkan dari saham perusahaan ABC dengan memperhitungkan risk-free rate dan market risk premium. Berikut adalah contoh perhitungan CAPM-nya. Expected return sama dengan risk-free rate plus beta kali market risk premium. Jadi expected return yaitu 2% ditambah 0,075 kali 7% dan didapat hasilnya expected return sebesar 2,52%. Interpretasi hasil expected return ini bahwa return sebesar 2,52% menunjukkan saham perusahaan ABC memiliki potensi pengembalian sebesar 2,52% dengan memperhitungkan risiko sistematisnya atau betanya tadi. Expected return dapat digunakan sebagai acuan dalam membandingkan kinerja saham perusahaan ABC dengan saham-saham lain atau portofolio investasi lain. Namun ada kritik terhadap model CAPM bahwa model capital asset pricing model CAPM adalah model keuangan yang sangat populer, tetapi juga telah dikritik oleh beberapa ilmuwan keuangan dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kritik yang diarahkan pada model CAPM. Yang pertama, tidak memperhitungkan risiko sistematis yang terkait dengan variabel makroekonominya. Model CAPM mengasumsikan bahwa risiko sistematis hanya terkait dengan risiko pasar saja yang diukur oleh indeks pasar. Namun, risiko sistematis juga dapat terkait dengan variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga. Oleh karena itu, model CAPM dapat menghasilkan estimasi harga aset yang salah jika tidak memperhitungkan risiko sistematis lain yang terkait dengan variabel-variabel makroekonomi. Yang kedua, tidak memperhitungkan risiko likuiditas. Maksudnya model CAPM tidak memperhitungkan risiko likuiditas, yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan investor untuk membeli atau menjual aset dengan mudah dan dengan harga pasar yang adil. Di sini risiko likuiditas dapat mempengaruhi harga aset dan dapat menyebabkan estimasi harga aset yang salah jika tidak diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, model asumsi perilaku investor yang tidak realistis, yaitu didasarkan pada asumsi perilaku investor yang rasional dan memaksimal keuntungan mereka. Namun banyak penelitian lain telah menunjukkan bahwa perilaku investor tidak selalu rasional dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional maupun faktor psikologis. Kemudian yang keempat, tidak memperhitungkan perubahan risiko. Dalam LCAPM ini mengasumsikan bahwa risiko tidak berubah dari waktu ke waktu, namun risiko aset dapat berubah dari waktu ke waktu dan model CAPM ini tidak memperhitungkan perubahan risiko pada waktu tersebut. Yang kelima, tidak memperhitungkan adanya aset bebas risiko yang tidak sesuai dengan kenyataan, mengasumsikan bahwa aset bebas risiko yang tersedia untuk investor seperti obligasi pemerintah. Namun dalam kenyataannya tidak ada aset yang benar-benar bebas risiko karena pasti ada risiko inflasi dan risiko kredit yang terkait dengan aset tersebut. Kemudian yang keenam, penggunaan data historis yang mungkin tidak mencerminkan masa depan. Didasarkan pada penggunaan data historis untuk memperkirakan risiko dan pengembalian aset di masa depan. Namun, data historis mungkin tidak selalu mencerminkan masa depan karena perubahan kondisi pasar, ekonomi, dan politik. Selain itu, model CAPM hanya cocok untuk pasar modal yang efisien, karena didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal efisien yaitu semua informasi tersedia secara publik dan harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kan tetapi jika pasar tidak efisien, model CPM tidak akan memberikan estimasi harga aset yang akurat. Kemudian yang ke-8, tidak memperhitungkan faktor-faktor spesifik perusahaannya. Dalam model CAPM ini, eh, kritiknya yaitu salah satunya yang tidak memperhitungkan faktor-faktor spesifik perusahaan seperti adanya manajemen perusahaan, struktur modal, dan kondisi pasar yang terkait dengan perusahaan tersebut.
Kemudian penelitian lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki modal CAPM, yaitu ada beberapa penelitian di antaranya Fama French Three Factor Model, yaitu model ini menggabungkan beta, ukuran pasar, dan rasio book to market sebagai faktor yang mempengaruhi pengendalian saham. Kemudian ada penelitian Arbitrage Pricing Theory atau APT yang mengasumsikan bahwa pengembalian saham dipengaruhi juga oleh beberapa faktor-faktor yang terjadi di pasar seperti inflasi, suku bunga, dan volatilitas. Kemudian ada kondisional CAPM yang ini mengasumsikan bahwa hubungan antara pengembalian saham dan pasar berubah seiring dengan perubahan kondisi pasar. Kemudian ada intemporal CAPM, yaitu yang mengasumsikan bahwa investor mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi ketika menilai pengembalian saham. Dan penelitian-penelitian lain terkait risiko pasar yang mungkin dapat diminimalisasi sehingga investor dapat memperoleh imbal hasil yang lebih baik dalam berinvestasi di pasar. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.